Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hoironi Fadli dari kelas TM3C NRP 68. Nah, di sini kami mengangkat forecasting dengan judul analisis bullwhip effects dengan menggunakan metode peramalan pada supply chain di distributor PT Semen Tonasa. Ini diambil dari studi kasus distributor PT Semen Tonasa. Penulisnya yaitu W. Latuni dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon, dan juga Wisnu M.S. Pisauli program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Jadi apa yang melatar belakangi terjadinya studi ini? Jadi industri di Kota Ambon mengalami pertumbuhan pesat dengan meningkatnya jumlah perusahaan baru dan ekspansi bisnis yang sudah ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2017 tercatat 3.226 unit usaha industri dengan 7.681 tenaga kerja dan investasi sebesar 89,72 miliar rupiah. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, khususnya di sektor semen yang melibatkan beberapa merek seperti Semen Tonasa, Semen Kons, dan Semen Holcim, permintaan akan produk semen terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Ambon. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menghadapi persaingan ini adalah supply chain management yang bertujuan mengintegrasikan seluruh elemen dalam rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan kuantitas yang sesuai. Namun, masalah besar yang sering muncul dalam SCM adalah bullwhip effect. Fenomena ini terjadi ketika terjadi distorsi informasi permintaan dari konsumen ke tingkat distributor dan produsen, menyebabkan ketidaksesuaian antara permintaan aktual dan pesanan yang diajukan. Studi ini berfokus pada subdistributor PT Padimas Prima yang mendistribusikan produk semen Tonasa di Kota Ambon. Subdistributor ini mengalami masalah bullwhip effect, di mana jumlah permintaan yang diterima melebihi jumlah kebutuhan aktual di pasar. Akibatnya, terjadi lonjakan permintaan yang tidak terkontrol di seluruh tingkatan supply chain, yang menyebabkan ini inefisiensi operasional dan penumpukan persediaan. Riset yang terjadi pada studi kasus tersebut ini distorsi permintaan. Jadi perbedaan antara jumlah permintaan yang diterima oleh distributor dan yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Permintaan yang tidak sesuai mengakibatkan distorsi ke seluruh rantai distribusi, menciptakan ketidakteraturan dalam sistem perencanaan dan pemesanan produk. PT Padi Mas Prima, distributor PT Semen Rata, mengalami lonjakan pemesanan yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan aktual. Hal ini menyebabkan munculnya bullwhip efek yang cukup tinggi, di mana fluktuasi permintaan semakin besar di setiap tingkatan rantai pasok. Inefisiensi operasional, produksi dan pengiriman yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Penumpukan persediaan barang yang dipesan dalam jumlah besar tidak langsung terjual, menyebabkan overstock di gudang. Lead time yang tidak stabil, waktu pengiriman barang dari distributor ke retail menjadi lebih lambat atau tidak sesuai dengan permintaan pasar. Dalam studi kasus ini kita menggunakan beberapa strategi, yaitu untuk mengatasi masalah tersebut. Maka penelitian ini menggunakan metode peramalan seperti moving average, single exponential, smoothies atau SES, kesalahan peramalan, dan tracking feed sinyal, dengan tujuan untuk mengurangi bullwhip effect dan membuat permintaan lebih stabil. Pada studi kasus ini menggunakan 4 metode peramalan. Yang pertama adalah moving average, 2 exponential scale, 3 kesalahan peramalan, 4 tracking sinyal. Dalam metode penelitian ini juga memiliki flowchart penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dapat perhitungan bullwhip effect guna mengurangi terjadinya bullwhip effect dalam supply chain dengan menggunakan metode peramalan. Berikut ini merupakan flowchart dari penelitian ini.
data yang ditemukan setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tabel data, perhitungan nilai bullwhip effect terjadi amplifikasi atau kenaikan pemesanan dalam jumlah yang banyak dari subdistributor PT Padimas Prima yang disebabkan total pemesanan melebihi total penjualan pada subdistributor PT Padimas Prima, yaitu sebesar 465,776 sak, kurang dari lebih dari 458,302 sak. Berdasarkan koefisien variasi order lebih besar dibandingkan dengan koefisiensi variasi demand dari distributor PT Padimas 0,362 sampai 0,36 yang mengakibatkan kenaikan bullwhip effect yang cukup besar, yaitu 1,02 dari subdistributor. Berikut merupakan retail di bawah PT Padimas. Nah, dari data tersebut diambil parameter bullwhip effect. Pada perhitungan bullwhip effect di slide sebelumnya, maka dibuat parameter untuk dapat membandingkan apakah terjadi bullwhip effect, dan jika nilai bullwhip effect lebih besar dari parameter yang ditetapkan, maka perlu adanya penekanan bullwhip effect. Adapun perhitungan sebagai berikut. Lead time atau L sama dengan 1 hari periode pengamatan. T sama dengan 12 bulan per 360 hari. Parameter bullwhip effect bisa dilihat pada tabel di samping. Dari tabel slide sebelumnya dapat dijelaskan bahwa hasil perbandingan nilai bullwhip effect tersebut didapatkan dari subdistributor dan retail tahun 2017 dari PT Padimas Prima, retail Aneka Guna, retail kedua, dan retail Wayame. Nilai bullwhip effect berada di atas parameter sebesar 1,01. Pada distributor PT Padimas Prima, nilai bullwhip effect sebesar 1,02. Pada retail Aneka Guna, nilai bullwhip effect sebesar 1,07. Pada retail kedua, nilai efek sebesar 1,03. Sedangkan pada retail Wayame nilai efek sebesar 1,10. Pihak distributor dan retail perlu melakukan penanganan yang secara intensif berkala untuk menekan peningkatan nilai bullwhip efek pada tahun-tahun selanjutnya agar nilai bullwhip efek tidak semakin besar. Peramalan. Peramalan atau forecast adalah suatu fungsi bisnis yang berusaha pada perakiraan penjualan dan penggunaan produk, sehingga produk-produk itu dapat digunakan dalam kuantitas tetap. Dari Jasper 1998. Beberapa indikator digunakan dalam pengukuran akurasi peramalan yang digunakan adalah MAD atau Mean Absolute Deviation, dan Mapping Mean Absolute Deviation Error, dan MSE Mean Square Error. Akurasi peramalan akan semakin baik apabila nilai-nilai MAD, MAP, dan MSE semakin kecil. Peramalan akan dilihat berdasarkan tingkat penjualan semen ke masa pada tahun 2017 di distributor PT Padimas Prima, retail Aneka Guna, retail Benua, dan retail Wayame berdasarkan data konsumen semen biasa selama 12 bulan terakhir sebagai berikut. Berikut merupakan data yang ditemukan dari perhitungan peramalan tadi. Ini merupakan plotting data aktual penjualan semen Sentosa. Jadi pada tabel tersebut tertera plotting data aktual penjualan semen Sentosa di berbagai distributor. Contohnya di PT Padimas Prima, Retail Aneka Guna, dan Retail Benua serta Retail Wayana. Berikut merupakan data peramalan moving average dan single exponential smoothing. Perbandingan nilai bullwhip effect setelah peramalan. Kesimpulan dari studi kasus dari PPT ini adalah merupakan satu